Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ya ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah libur bulan puasa dan hari raya. Allah taala menyatakan wa idza faragta fansab. Jika engkau sudah selesai daripada sebuah amalan fansab, maka bangkitlah untuk melaksanakan amalan yang berikutnya. Dan usia adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita mengisi lembaran-lembaran buku kita. Karena tidaklah usia ini kecuali ya kayak buku ini. Dan kita nggak tahu buku kita ini berapa halaman. Mudah-mudahan tebel aja ya. Kita nggak tahu. Buku kita ini berapa halaman kita nggak tahu. Nah, setiap hari yang kita lalui, kita lewati adalah lembaran-lembaran tadi itu yang kita tuliskan di buku kita itu. Dan itu tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Jadi Imam Ghazali beliau mengatakan, nafasun min anfasika jauharatun la qimatalah. Jadi setiap nafas yang berhembus darimu itu adalah ibarat permata yang nggak ternilai. Kenapa? Soalnya 5 menit yang lalu aja kita nggak bisa balik lagi. Wes selesai, ini jalan terus ini. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan detik demi detik, tak ini berlalu sampai usainya usia kita ini. Mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Tapi alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya mereka yang pada akhirnya memilih untuk mengisi hari-harinya itu dengan kebaikan. Di antaranya dengan menambah ilmu tadi ini ya. Dengan menambah ilmu. Karena duduknya seorang di majelis ilmu saja, bahkan dengan kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk misalnya, ya paham dari kajian itu misalnya 50%, anggap. Tapi insya Allah kita 100% semua. Tapi misalnya cuma 50%, maka hadirnya kita di majelis itu pun, itu udah bernilai sangat tinggi sekali. Terlebih ketika kita pulang dengan membawa ilmu-ilmu yang baru daripada agama ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, sehat afiat, ya bisa menyelesaikan satu kitab yang lainnya. Ini Muqaddimah Hadramiyah ini, Masya Allah, tidak tahu berapa tahun ini ya, kurang lebih 3 tahun ada? 3 tahunan ya, 2 tahunan setengah ya. Tapi ya maklum kita seminggu sekali, ya kita bahas dari awal. Insya Allah bentar lagi ini akan hatam. Bismillah, langsung saja karena sangat singkat sekali. Sekarang ini wajibatul haji, betul ya? Wajib-wajibnya haji. Apa terakhir itu kemarin? Sudah ada yang sudah melamar jumroh? Lah ya? Belum dibaca sama sekali apa? Berarti mabit Musdalifah sudah? Sudah? Oh sudah. Terus? Iya, melempar jumroh Aqabah sudah. Mabit di Mina belum? Ya itu sekarang malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Melanjutkan daripada kajian Muqaddimah Hadramiyah yang masih di bab haji, dan ini pas mendekati musim haji ya. Yaitu pada pembahasan wajibatul hajj. Apa itu wajibatul hajj? Yaitu hal-hal yang diwajibkan dilaksanakan pada ritual manasik haji. Yang mana kita di awal sudah membahas ya, ada rukun, ada wajib. Kalau rukun haji itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Adapun kewajiban-kewajiban daripada haji, maka dia ada kalanya bisa tertinggal dan tidak membatalkan haji, namun mewajibkan untuk membayar dam dan mengakibatkan dosa jika kewajiban itu tertinggal tanpa adanya udzur. Tapi kalau kewajiban itu tertinggal karena adanya udzur, maka dosa tidak dapat dosa, tapi tetap wajib membayar dam untuk menyempurnakan haji yang kurang dari kewajiban yang harusnya dia jaga tadi itu.
Nah, kemarin sudah kita bahas dua kewajiban yang pertama dalam kitab ini, yaitu mabit di Musdalifah pada malam Lebaran Idul Adha. Jadi kan kalau kita flashback lagi ya, tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Nah setelah itu malamnya menuju Musdalifah. Nah, menuju Musdalifah ya, untuk keesokan harinya melempar jumur Aqabah. Kemudian pada tanggal 10 itu melempar jumur Aqabah. Nah, jumur Aqabah ini seperti kemarin kita bahas, awal waktunya dari tanggal 10 Dzulhijjah itu pas hari Idul Adha sampai akhir ayam tasyrik, sampai 3 hari berikutnya. Itu boleh kapanpun. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah wa mabitu layaliha as-salas awil lailataini idza arada nafar awal fil yaumits tsani, yaitu menginap pada malam-malam 3 hari tasyrik itu, yaitu malam 11, 12, 13, menginap ada di Mina. Ya, menginap ada di Mina. Sekalipun nanti ada kalanya orang boleh dia untuk nggak nginep ada di Mina ini ketika emang ada udzur, gitu ya. Jadi tanggal 9 ke 10 nginepnya di mana? Di Musdalifah. 10 hari raya Idul Adha ya, besok tanggal 11 malamnya nginep di Mina. Besoknya lagi nginep di Mina, ya 10-11 nginep Mina, 11-12 nginep Mina, 12-13 nginep Mina lagi, berarti berapa? 3 hari. Nah, 3 hari ini kalau orang, jadi gini hadirin, kita itu diberi pilihan oleh syariat, oleh Allah Ta'ala. Ada 2 pilihan dalam keluar daripada ritual manasik haji ini. Ada yang dinamakan dengan nafar awal. Nafar awal itu apa? Ketika seorang dia keluar daripada ibadah haji pada tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi hari kedua, hari tasyrik kan ada 3 ya, 11, 12, 13. Orang diperbolehkan dia itu keluar daripada ibadah haji ini pada tanggal 12 Dzulhijjah. Ini yang disebut dengan nafar awal. Nah, namun dengan catatan, jadi nginepnya di Mina cuma 2 hari aja. Dari tanggal hari tadi sholat Id ya, malam ini nginep di Mina, besok kan tanggal 11 ya, maghrib itu tanggal 11, besok tanggal 11. Kemudian 11-12 nginep lagi di Mina, tanggal 12 kalau memang dia mau keluar mengambil nafar awal, dan itu boleh. Sekalipun yang afdal tetap nafar tsani ya, nginep lagi sekali supaya nanti melempar jumroh lagi di hari ketiga. Dia boleh nafar awal, tapi dengan catatan dia nafar awal tadi itu sebelum ya masuk maghrib daripada tanggal berapa? Tanggal 12 tadi itu. Sebentar ya. Ya, kecuali kalau emang dia udah masuk pada waktu maghrib, maka dia harus nginep lagi. Soalnya dia sekarang apa? Nggak uzur gitu ya. Dia bisa untuk nginep sekali lagi dan ikut nafar tsani tadi itu. Nah, seperti itu. Dan itu pilihan, itu boleh. Jadi makanya dikatakan di sini wa mabitu layaliha salas awil lailatan, ya nginep 3 malam awil lailatan atau 2 malam tok. Boleh, tidak ada masalah. Nah, ini ulama menyatakan terlebih jika memang mereka yang ada uzur. Ya, memang ada hal yang nggak bisa ditinggalkan misalnya, atau hal yang ada yang memberatkan dirinya, boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan tidak berdosa. Karena itu pilihan, ya, karena itu pilihan. Nah, wajibnya menginap ada di sini, termasuk termasuk kewajiban nginep di mana? Di Musdalifah yang kemarin itu diwajibkan bagi mereka yang gak punya uzur. Tapi kalau mereka yang memang ada uzur, maka diberikan keringanan untuk, dalam artian gak dosa ya. Keringanan ini artinya apa? Gak dosa ya. Boleh tidak menginap malam 10 ketika dari Arafah itu, kemudian malam-malam tasyrik ya malam 10 di Musdalifah, atau malam-malam tasyrik ada di Mina,
boleh tidak menginap di situ. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah mengizinkan kepada paman beliau Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk nginepnya di Mekah. Jadi tidak di mana? Di Musdalifah ya. Kemudian tidak di Mina waktu itu, tidak di Mina di hari-hari tasyrik. Juga Nabi SAW mengizinkan bagi para peternak unta, karena mereka kesulitan, untanya ada di Makkah. Ya, jika mereka harus nginep 3 hari di Mina, nanti untanya ini nggak keurus gitu. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan bagi mereka untuk nginep di Mina, tidak apa-apa. Nah, ini menjadi dalil pada akhirnya bahwa ketika seorang memang memiliki uzur, dia diperkenankan untuk tidak mabit di situ. Uzur seperti apa yang membolehkan orang untuk gak nginep di Musdalifah 1 hari atau di Mina selama 3 atau 2 hari tadi itu? Yaitu uzur yang memperbolehkan orang untuk tidak sholat Jumat. Yaitu apa? Apa yang kita bahas dulu? Yaitu ketika sakit, ya, atau misalnya dia ini menemani orang yang sakit parah dan orang sakit parah ini tidak bisa ditinggal kecuali keberadaan dirinya. Ya mungkin harus butuh diobati dan lain sebagainya, ya, atau sakit yang sekiranya memberatkan dia untuk sholat Jumat kan gitu, tidak bisa Jumatan, maka nginep pun juga dia diberi apa? Keringanan tadi itu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang perlu diingat, ini uzur hanya menggugurkan nginepnya ya, tidak menggugurkan melempar jumroh. Melempar jumroh beda hal. Ini yang diperkenankan tuh udah nginepnya tadi itu. Ya mungkin, apalagi kala itu mungkin ya, fasilitas kurang memadai dan sebagainya, sehingga kurang rasanya kalau dia ikut di Mina tadi itu karena kesehatan dan lain sebagainya, maka uzur nggak apa-apa. Nah kemudian disunahkan sebetulnya pada tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha, bagi seorang imam untuk berkhutbah setelah sholat duhur. Jadi tanggal 10 itu setelah duhur, imam disunahkan untuk berkhutbah. Berkhutbah dalam artian apa? Menyampaikan tausiat agama, yaitu tentang apa isinya, temanya, yaitu tentang hukum-hukum melempar jumroh, tata caranya, kesunahan-kesunahannya, kemudian tawaf ifadah, ya, kemudian mabit, menginap tadi itu, bagaimana apa yang diharuskan dan kapan seorang udzur, wan nahar, juga tentang penyembelihan hewan kurban. Ya barangkali ada yang belum nyembelih, kan masih ada 11, 12, 13. Nah, itu termasuk materi tema yang disunahkan disampaikan oleh khotib yang berkhutbah. Jadi setiap kloter itu harusnya kan apa? Ada yang mimpin ya. Nah, itu kemudian bertausiah tadi itu kapan? Setelah sholat duhur di tanggal 10 tadi itu. Kemudian tanggal 10 ya, jadi ceramah tadi ini khutbahnya cuma satu, jadi tidak kayak Jumatan atau sholat-sholat yang lain ya. Jadi nggak pakai duduk berilah. Sholat khutbah satu kali aja, furoda. Kemudian tanggal 10 itu kan menyampaikan itu untuk persiapan 3 hari yang akan datang. Besoknya tanggal 11, tanggal 12 setelah duhur disunahkan lagi untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Yaitu menyampaikan bahwa diperbolehkan bagi mereka yang menghendaki untuk mengambil nafar awal, yaitu untuk keluar daripada ibadah haji terlebih dahulu pada tanggal 12 ini sebelum maghrib masuk, diperkenankan untuk mengambil nafar awal. Nah, meskipun tetap lebih afdol nafar tsani, yaitu menambah 1 hari lagi. Kenapa? Ya jelas. Nah, dalam kaidah fikih disebutkan maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Setiap amalannya itu lebih banyak, maka tentunya pahalanya juga lebih banyak. Kan itu nginep lagi, ya zikir lagi, ngelempar jumrohnya pun lagi besok, ya ula wusta akobah. Jadi kalau yang ngambil nafar awal itu melempar jumrohnya hanya kapan? Tanggal 10 itu jumroh akobah 1 kali pelemparan. Tanggal 11 hari tasyrik yang pertama 3 jumroh ula wusta akobah. Tanggal 12-nya ula wusta akobah, tanggal 13 enggak dia.
Kalau dia nafar awal. Kalau nafar tsani ya tambah tadi itu. Tambah tadi itu. Nah, jadi tanggal 10 itu khutbah, kemudian tanggal 12 khutbah. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya, ya, terus. Ya, ya. Apa tadi? Tadi dia tanggal 12 dia mengingatkan untuk diperbolehkan tadi itu. Jadi kesimpulannya, dan dua khutbah ini dikatakan oleh musonif banyak daripada orang yang melupakan. Jadi kalau mau dikumpulkan kesunahan khutbah dalam ritual ibadah haji ini ada di 4 waktu sebetulnya. Yang pertama kapan? Dan semuanya ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Kecuali di Arafah sebelum zuhur dan setelah zuhur. Jadi kalau kita urutkan dari tanggal 7 ya, tanggal 7 ini setelah zuhur. Tanggal 7 kan, besoknya tanggal 8 tarwiyah ya. Kemudian tanggal 9 ini kan wukuf, puncaknya haji ini. Tanggal 7 2 hari sebelumnya itu setelah zuhur disunahkan bagi seorang imam dalam artian apa? Pemimpin kloter tadi itu, pemimpin rombongan untuk menyampaikan tentang ibadah haji secara umum. Dan apa yang akan dilaksanakan di beberapa hari ke depan ini supaya jamaah tadi ini paham apa yang akan dilakukan, kemudian menghindari apa yang memang harus untuk dihindari dan lain sebagainya. Nah, itu kapan? Pada tanggal 7 Zulhijjah, 2 hari sebelum Arafah. Pada hari Arafah ya, sebelum zuhur itu juga disunahkan untuk menyampaikan tentang wukuf di Arafah tadi itu. Ya, tentang wukuf di Arafah, kemudian ba'da zuhur pun disunahkan lagi untuk berkhutbah. Adapun yang ba'da zuhur ini lebih kepada bagaimana kita memaksimalkan hari Arafah dan padang Arafah ini. Harinya hari Arafah, letaknya ada di padang apa? Arafah. Yang mana dikatakan termasuk berdosa bagi seorang hamba ketika dia ragu dosanya dimaafkan oleh Allah atau tidak. Itu dia ragu dosanya tidak diampuni, itu sudah apa? Sudah dosa. Sehingga khutbah yang setelah zuhur itu lebih kepada bagaimana mengenal luasnya rahmat Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah untuk segala hajat dan keinginan kita, apa yang lebih didahulukan dalam permintaan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jadi khutbah itu ada 4 yang disunahkan dalam haji, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Ya, tanggal 10 hari lebaran itu setelah zuhur. Kemudian ya untuk 3 hari ke depan tasyrik, kemudian tanggal 12 sebagai penutup untuk menjelaskan nafar awal dan nafar tsani. Ya. Gimana? Oh iya ya. Keluar dari ritual ibadah haji, tinggal dia selesai. Tinggal dia melaksanakan tahallul. Nafar asli artinya ya berjalan. Mesti melanjutkan gitu. Ya, selesai. Sudah selesai. Nah itu dia punya 2 pilihan, nafar awal atau tsani, tidak ada masalah. Dan maksudnya bukan harus ada uzur yang berat untuk dia boleh nafar awal, enggak. Cuman itu lebih baik bagi yang memang berat untuk melanjutkan gitu loh. Misalnya dia bawa anak bayi atau lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Oke. Apa? Ya dengar saya gimana? Oh, waduh. Ya di sana ya apa? Ada batasannya. Ya, secara persis ya ada hafal. Gimana? Masih selama dia sebelum tahallul. Iya.
Loh, tapi ini setelah itu apa kalau sebelumnya dia udah tahalul ya wis mari. Ini juga masih bagi tidak pakai apa? Iya, selama dia udah tahalul kan melempar jumroh itu kan salah satu apa? Salah satu ini tahalul. Jadi ini loh. Boleh. Jadi kamu sampai apa? Setelah hukum atau? Cek sebenarnya. Ya apa? Terakhir boleh ikhram mungkin awal atas awal boleh tidak ikhram. Setelah hukum kalau dulunya katanya boleh tidak ikhram. Iya, jadi gini, tahallul itu kan tahallul itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Kalau ini beda lagi. Kalau tahallul awal sama tsani ini fase gitu ya. Kalau dia sih baru tahallul awal, sebetulnya pembahasan nanti itu sebetulnya pas keluar itu. Kalau tahallul awal itu satu dia telah mengerjakan dua di antara tiga ini, yaitu apa? Yaitu sudah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun. Kemudian mencukur halak atau taksir. Halak itu gundul pontos atau taksir itu mencukur sebagian. Kemudian apa? Melempar jumrah aqobah. Nah, melempar jumrah aqobah itu ya di tanggal 10 itu. Tapi melempar jumrah aqobah ini kan waktunya panjang. Dari tanggal 10 itu sampai 13. Jadi ya apa? Ada di tangan dia gitu loh. Ada di tangan dia. Jadi misalnya dia mau menyelesaikan itu semua di tanggal 10, ya bisa selesai. Tahallulnya ya, tahallulnya. Nah, tinggal ada ritual kewajiban haji yang belum diselesaikan, yaitu apa? Mabit tadi itu, kemudian ya melempar jumrohnya tadi itu. Enggak, kalau dia emang udah selesai ya. Maksudnya dah wajib ihram itu apa yang diharamkan selama di ihram selesai gitu. Selesai. Makanya orang lempar jumroh ada yang pakai gamis segala macam, ya dia sudah tahallul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Wallahu a'lam. Kalau yang lebih sulit kan pakai ihram ya. Sini tuh Anda datang. Itu Anda ini, ada kabar. Oh nggih. Hati-hati nggih. Batasan hukum ada ininya ya, batasan Arafah kan ada ininya ya. Batasan tanah Arafah tadi tanya Bapak itu. Batasan tanah area Arafah. Antum dulu gimana? Ada batasan nih? Nah. Apa? Mesti dari apa? Mesti batasan ini masih area Arafah, ini enggak gitu. Enggak ya, pokoknya antum diantar masuk di situ gitu kan ya. Tenda. Lah tadi tanya batasnya. Ya apa gue? Ya apa? Nanti adzan saya. Aduh. Lah.
Sebetulnya nanti itu ada pembahasan tentang tahallul. Ada itu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nggih, nggih. Nanti ini mau balik sini lagi mboten napa-napa. Nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Wi? Tahallul setelah tawaf ifadah. Maksudnya? Enggak, maksudnya orang itu dinyatakan sudah tahallul kan ada 3. Lah apa namanya? Kalau dia sudah melaksanakan 2 dari 3 itu tahallul awal. Tapi kalau sudah 3-3-nya tahallul tsani. Oh, Dan jadi ini misalnya tahallul kan gini, ihram itu apa? Ihram itu dia mengharamkan kepada dirinya apa yang sebelumnya halal, kan gitu. Karena sebab ihramnya. Tahallul ini kebalikannya. Tahallul apa? Menghalalkan kembali apa yang sebelumnya haram. Nah, tahallul awal ketika dia baru 2 dari 3 ini. Misalnya dia baru tawaf ifadah sama potong misalnya. Dia belum lempar jumroh akobah. Maka nanti dia diperbolehkan beberapa hal kok. Iya. Tapi ini wis lempar jumroh akobah, berarti sudah tahallul tsani. Dan itu halal seperti sebelumnya. tidak ada Iya. awal. Iya. Kalau nafar ini pilihan tadi itu antara mau 2 atau 3 hari itu. Kalau nafar ya. Jadi kalau mesti terserah, tapi kalau ada udur itu nggak boleh kan? Mau nafar awal. Boleh. 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 Tanpa udur boleh. Tanpa udur. Boleh. Makanya ini dari awal memang dia pilihan. Dia pilihan. Nah, tapi tetap yang lebih afdol ya nafar tsani ya. Tapi kalau orang bisa nafar apa? Wallahu a'lam, apa bisa menurut? Tetap dua-duanya ditemani ya. Dua-duanya ya ditemani maksudnya. Iya, iya. Jadi ada ininya. Iya. Sebelum maghrib harus keluar dari Betul, betul. waktu itu. Aduh. Terus apa ini? Ya kalau biasanya bersambil malam ini saya ini masuk nafas. Apa tadi nginep sekali lagi? Kalau sebelum maghrib ya ini sudah lama selesai. Kalau tempat penginapan apa sebetulnya untuk nginep lagi ya tetap ada ya. Ada. Iya, iya. Hah? Ada kendala yang berbeda. Iya. Mau nafar awal. Iya makanya. Terus ya belayu saya keluar dari Mina. Intinya itu keluar dari Mina sebelum maghrib. Soalnya jadi ente betul-betul ente orang yang memang niat keluar dari Mina gitu loh. Tapi ente mau nafar awal, tapi ente di Mina si maghrib. Ibarat kata apa alasannya ente untuk tidak nambah semalam lagi gitu loh. Nanti ada itu pembahasan itu yang tahallul ya.
Mana tadi? Ya. Jadi itu ya. 4 khutbah itu banyak dikatakan di sini banyak yang lupa. 2 khutbah terakhir itu apa? Tanggal 10 sama tanggal 12 tadi. Banyak yang ingat tanggal 9 ya. Tanggal 9 harus ya, yaitu di wukuf di Arafah. Tanggal 7 waktu ngingetin. Wal ihramu minal miqat, kemudian di antara kewajiban haji yaitu ihram dari miqat. Yang kita bahas di awal itu ya, ada miqat zamani, ada miqat makani tadi itu. Ya, yaitu ihramnya harus di tempat-tempat itu tadi. Dan berikutnya ada tawaful wada yang terakhir ini. Tawaful wada. Tawaful wada ini apa? Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan ya. Tawaf perpisahan. Sebelumnya sudah membahas tentang ini ya, melempar jumroh belum ya? Belum ya, melempar jumroh ya? Ya? Hah? Hanya tanggalnya ya? Kalau gitu tawaful wada ya, saya di pending dulu. Ya, sebelumnya ada beberapa syarat daripada pelemparan jumroh ya. Ada beberapa syarat dan kesunahan. Syaratnya di sini ada 11. Yang pertama, antakuna ba'da rami jumratil aqobah, yaitu ini pelemparan jumroh yang tanggal 11, 12, 13 tuh ya, terutama, yaitu hendaknya dilaksanakan setelah melempar jumroh aqobah. Jumroh aqobah ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10. Kemudian yang kedua, ramyu kulli wahidatin minal jamarat bisa pihasoyat. Setiap masing-masing dari tempat pelemparan jumroh itu dilempar dengan 7 batu. Jadi total berapa? 21 batu dalam satu harinya itu ya. Jumroh ula, wusta sama aqobah. Kemudian yang ketiga syaratnya tartibur rami bainal jamarat, urut dalam tempat pelemparan. Yang pertama melempar di mana? Di jumroh yang pelemparan jumroh sughro atau dikenal juga dengan ula biasanya. Ula atau sughro. Kemudian yang kedua wusta. Kemudian yang terakhir kubro atau yang dikenal juga dengan aqobah. Ya, jumroh kubro atau apa yang dikenal dengan jumroh aqobah. Yang keempat, an yakuna ramyu ba'da zawal. Syaratnya setiap pelemparan pada tanggal 11, 12, 13 tadi itu yaitu setelah zuhur. Termasuk melempar jumroh aqobah juga sama ya. Waktunya kapan? Yaitu setelah zuhur. Setelah zuhur. Itu jadi kalau ada orang misalnya melempar pada tanggal 11 sebelum zuhur, ya tidak dihitung. Tidak dihitung. Dia seolah-olah belum melempar jumroh. Gak sah. Kemudian yang kelima, kaunul marma bihi hajaron.
Yaitu objek yang dilempar adalah apa? Bebatuannya tadi itu. Yang dilemparkan ya, yang dilemparkan berupa batu. Yang dilemparkan berupa apa? Berupa batu. Kerikil kecil-kecil, jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar. Dia dipikir apa bangun. Kecil-kecil aja. Dan itu diambilnya ketika di mana? Di Musdalifah kemarin. Yang keenam, an yusamma romyan, apa maksud saya? Hendaknya pelemparan itu disebut dengan pelemparan. Dalam artian apa? Betul-betul ngantem gitu. Jadi bukan kayak gelinding no gitu ya, klutik gitu, bukan. Lempar dia. Ada di video itu ya, orang kesel sama setan kayak sampai apa mundur gitu ya, orang tua itu. Jadi aniusa maromian, jadi emang tata caranya emang harus dilempar, jadi tidak boleh klutik gitu, tidak boleh. Misalnya dia kebetulan ada di depan gitu ya, batunya digelindingkan, itu enggak bisa, karena syaratnya harus apa? Romyu, harus melempar. Nomor 7, kaunuhu biliat, harus menggunakan tangan. Nah, ini ada orang pakai kekinian, pakai tembak ya, tidak bisa. Misalnya diciptakan alat gitu, ya masukin apa? Masukin batu, misalnya pakai tembak, tidak bisa. Dek misalnya. Harus pakai tangan memang, harus pakai tangan. Nomor 8, isobatul marma yakinan, diyakinkan batu mengenai tempat pelemparan. Tempat pelemparan. Gak harus kena batunya ya, karena itu kan jauh itu. Cuman ke arah situ, ke arah situ. Kemudian yang ke-9, ada musharif, tidak ada tujuan lain dalam pelemparan kecuali melempar jumroh. Tidak ada tujuan lain dalam pelemparan selain melempar jumroh. Maksudnya apa? Misalnya gini. Misalnya ya apa ya? Misalnya ada orang datang sama orang lah, anggap ya contoh. Kemudian lama tidak ketemu. Sekali ketemu apa? Di tempat pelemparan jumroh. Wah, dari belakang mau dihantam sama dia, meleset terus masuk mana? Tempat pelemparan. Apakah itu termasuk dihitung? Tidak dihitung. Kenapa? Karena dia ketika melemparkan bukan niat melempar jumroh. Jadi itu ya. Jadi kalau apa? Melempar jumroh 11, 12, 13 itu kan syaratnya apa tadi? Ba'da zawal ya, setelah duhur. Kalau jumroh akobah, afdolnya setelah duhur. Apa? Boleh juga setelah duhur, cuman boleh juga apa? Sebelum duhur, dikatakan. Kalau jumroh akobah yang tanggal berapa? Tanggal 10 tadi itu. Nanti kita bahas juga apa? Kemudian yang ke-10, qasdul marma, dia bertujuan melempar ke sasaran pelemparan jumroh tadi itu. Qasdul marma. Nomor 8 tadi. Yang apa itu? Yang Nomor. Oh, kalau ini dia ada tujuannya kemana? Ke tempat itu. Kalau yang ke-8 itu dia yakin kalau mengena. Ini niatnya. Hah? Niatnya.
Ya niat dalam artian tujuan gitu ya. Kemudian yang terakhir melemparnya setelah duhur. Maksudnya gini, yang mana? Qasdul marma ini gini. Kita pakai foto aja ya. Nah ini kan seperti ini. Yang dimaksud tuh dia bertujuan emang melemparkan batu itu untuk mana? Ke tempat pelemparan ini. Kata ulama, maka tidak sah kalau yang dia tujukan itu adalah melempar apa? Melempar batasannya ini tadi. Tapi Imam Ibn Hajar ngomong, kalau dia melempar ke batasannya ini supaya nanti bendal ke tempat pelemparan, maka itu boleh. Maksudnya gitu. Tiang itu. Bukan tiang sih, yang lebar itu. Ini dari samping aja kayak tiang, bukan tiang ini sebetulnya. Lebar. Kayak gini, lebar dia. Lebar. Iya, supaya masuk ke dalam itu. Aslinya ada ulama yang mengatakan tidak boleh kan, tapi enggak, itu kata Imam Romli yang menyatakan kalau dia melemparnya tadi itu ditujukan supaya jatuh lagi, boleh, nggak ada masalah. Yang apa? Kayaknya tidak bakal kena juga sih, jauh sekali itu levelnya. Tidak bakal sih. Iya sih, bapak-bapak pakai tas tuh ya. Tapi kayaknya tidak bakal kena juga sih. Soalnya jauh. Ya? Oh ya, Sosobe. Ini ada sebetulnya ada syarat untuk apa? Wes tak bahas yang sunnahnya ini dulu aja ya. Nanti yang akobah insya Allah pertemuan akan datang ya. Soalnya ada beda sedikit. Yang jumroh akobah itu belum dibahas kemarin. Kesunahan melempar jumroh ada 5. Yang pertama al-ghuslu laha, mandi terlebih dahulu sebelum melempar. Sunahnya mandi dari kapan? Dari habis subuh. Tapi yang afdol setelah zuhur. Jadi semakin dekat sama pelemparan semakin afdol. Kemudian membaca takbir ketika apa? Ketika melempar. Terus batu yang digunakan adalah batu yang kecil. Sampai ada ulama yang mengatakan seperti apa? Biji kacang atau seukuran itulah kurang lebihnya. Kemudian yang ke berapa berarti? Yang keempat, membaca doa setelah pelemparan jumroh yang pertama dan kedua.
Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Mungkin itu terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan seputar ini? Mungkin cukup itu ya. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Langkah kedua tuh ilustrasi ngantem setan. Iya, mengerti itu. Mengantum setan. Memang gitu. Hah? Memang gitu. Pasti kan kayak seorang ngantem setan gitu. Iya. Itu kan ngantem setan. Allah. Di sini ada pembahasan secara spesifik ya. Oh ini loh, nanti ada kok. Bahkan apa yang tadi Ana jelasin sebetulnya ada di sini. Ya kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada adabul Islam fi nizamil usrah ya, yaitu bagaimana ini fikih kekeluargaan gitu ya, atau dikenal juga dalam beberapa tempat awal saksiyah. Yang ingin kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang ta'limul mar'ah, yaitu wanita dan pentingnya pada dunia pendidikan. Itu sebetulnya judul, cuman agak telat tadi anak ngasih judul ke mana? Alwi. Ya, wanita dan pentingnya pada peran dunia pendidikan. Di sini Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menyatakan sebelumnya sebagai mukaddimah bahwa banyak daripada orang-orang yang salah paham dalam Islam atau bahkan mengatasnamakan Islam tapi keliru dalam pemahamannya, yaitu tentang hubungan antara wanita dan keilmuan. Jadi ada kalanya orang di luar sana memisahkan antara wanita dengan keilmuan, seolah-olah, mohon maaf, wanita ini tidak ada peran dalam keilmuan. Padahal Nabi SAW ketika salah seorang sahabat menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsik. Wahai Rasul, mereka para kaum lelaki, mereka banyak mengambil hadismu, wahai Nabi. Faj'al lana min nafsik yauman natika bi. Maka kalau boleh jadikan, wahai Rasul, satu hari khususkan untuk kami yang kami akan datang mengambil ilmu. Tu'allimuna mimma 'allamakallah, sehingga engkau bisa ngajarin kami, wahai Nabi, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ini sahabat semangat ya. Kata Rasulullah, ijtami'na yaum kada wa kada. Kalau gitu, ya berkumpullah kalian para wanita muslimat pada hari ini dan ini. Fi maudhi kada wa kada. Ya, pada tempat ini, pada tempat ini. Maka mereka pun berkumpul dan diajari oleh Nabi SAW ilmu-ilmu yang didapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali keilmuan-keilmuan ini yang didapatkan daripada pertanyaan-pertanyaan para sahabiat, para wanita-wanita sahabat. Di antaranya terlebih ketika itu terkait dengan seputar haid, ketika itu terkait dengan nafkah. Seperti ada salah seorang sahabat perempuan itu ya, tanya kepada Nabi SAW, suaminya ini pelit katanya. Ya Rasulullah, suamiku ini medit, pelit ya Rasulullah. Pelit dalam artian bukan
tidak membelanjakan dia ya. Ini pelit sampai pada batasan dia tidak memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Maka sahabat perempuan ini sebagai istri lapor kepada Nabi, bingung ini apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini adalah seorang lelaki yang pelit. Tanyalah beliau ini, bolehkah wahai Nabi, saya mengambil daripada harta suamiku ini bukan untuk belanja apa Pak, untuk nafkah saya dan untuk anaknya. Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Ambillah yang cukup untukmu dan cukup untuk anakmu bima'ruf, tapi secukupnya. Atau kama qala Nabi SAW. Ini akhirnya menjadi dalil. Ya, diperbolehkannya ngambil uang di kantong suami. Ya. Tapi ini kalau suaminya tidak ngasih nafkah, tapi Nabi ngasih nafkah lain lagi ya. Nah ini maksudnya gitu, boleh mengambil karena itu kan hak daripada apa? Seorang istri, hak seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang suami ya. Akhirnya kan jadi hukum itu. Boleh hukumnya mengambil uang tadi itu. Dari mana itu ilmu? Dari mana itu hukum? Dari sahabat perempuan. Ketika seorang perempuan tanya kepada Nabi SAW tentang haid, ya Rasulullah, kalau misalnya orang haid dan masih terlihat warna seperti ya kecoklatan, kekuningan itu, bagaimana ya Nabi? Akhirnya Nabi SAW, perempuan ini tanya, apakah sudah suci wahai Nabi? Kalau sudah kayak gitu, sudah tidak lagi darah, tapi masih terlihat seperti keruh. Akhirnya kata Nabi, belum, sampai kamu melihat kapas itu menjadi putih bersih. Nah, seperti itu. Nah, itu ilmu dari mana? Dari sahabat perempuan. Bahkan banyak daripada ya sahabat-sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis istri beliau itu, ya, yaitu Sayyidah Aisyah. Nabi SAW itu bersabda, anak lupa bentar ya. Ya, Nabi SAW beliau menyatakan, soalnya hadis ya, hadis ini kalau tidak pasti berbahaya. Ada riwayat meskipun ada yang mendhaifkan, yaitu dinyatakan khudhu syatradinikum anadil humaira, ambillah sebagian atau setengah daripada ilmu agama kalian daripada Humaira, daripada Sayyidah Aisyah ini. Humaira itu sebetulnya mengartikan seorang wanita yang putih, bukan merah ya, karena hamra itu salah satu bahasa Arab daripada warna putih sebetulnya. Jadi bukan kemerah-merahan gitu. Jadi seperti itu. Sayyidah Aisyah itu hadirin, beliau meriwayatkan dari Nabi tidak kurang daripada 1210 hadis. 1210 hadisnya Nabi SAW, yang mana para ulama pada akhirnya bisa istinbat, bisa mengambil dan mencetuskan hukum daripada hadis-hadis riwayatnya siapa? Sayyidah Aisyah. Bahkan para pembesar sahabat, mereka yang jauh lebih tua daripada Sayyidah Aisyah yang usianya kala itu masih belasan tahun, mengambil hadis-hadisnya Nabi SAW daripada Sayyidah Aisyah, gitu ya. Termasuk ketika ada 3 orang tadi itu datang ya, dikatakan itu sebelum turunnya ayat hijab, yakni sebelum tidak bolehnya orang bertemu langsung dengan istri Nabi, ya. Kalau setelah itu kan tidak boleh, harus dibalik dinding. Itu sebelumnya ada 3 menanyakan kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana Rasulullah SAW itu. Karena kan istrinya Nabi yang paling tahu keseharian Nabi. Kalau kita kan tahu Nabi di luar, bagaimana? Dijelaskan oleh beliau. Nah, akhirnya ada yang satu bilang, waduh, lah kalau Nabi aja kayak gini, kalau gitu saya tidak mau makan, saya mau puasa setiap hari. Yang satu lagi bilang, waduh,
Kalau gitu saya tidak mau tidur malam, Miss. Malam saya tidak mau tidur, mau ibadah tok. Yang ketiga bilang, waduh, kalau gini saya tidak mau nikah, Miss. Kalau nikah nanti ibadah saya gimana? Dengan pemikiran dia ya. Nah, itu kedengaran sama Nabi. Nabi langsung ya keluar dan menyatakan, apakah kalian yang menyatakan gini tadi? Iya ya Rasul. Jangan. Innil akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah, saya ini paling takut sama Allah, saya ini paling takutnya orang sama Allah. Tapi kata Nabi, lakin asumu wa uftir. Saya ini sebagai Nabi kata Rasulullah, saya puasa, tapi kadang saya tidak puasa. Wa usolli wa argud. Saya sholat malam, tapi ada juga saya tidur, tidak full sholat. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah dengan wanita. Kemudian itu hadis yang panjangnya, nikah sunnahku, barang siapa yang enggan dengan sunnahku maka enggak termasuk golonganku. Ini dari mana nih hadis? Dari seorang wanita. Banyak daripada hukum-hukum ya, dari bab ibadah, muamalat, munakat dan jinayat, bahkan itu diambil daripada apa? Diambil daripada mereka para wanita, keilmuannya. Begitu juga Sayyidah Hafsah ya. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah pada suatu saat membuat aturan dalam mahar kala itu, kemudian ada salah satu ibu-ibu tua memprotes, ya Umar, siapa kamu ini? Loh, Allah Ta'ala saja nggak membatasi daripada mahar, kenapa kamu membatasi? Akhirnya Sayyidina Umar, ini ibu-ibu tua ya, Sayyidina Umar dengan kekhilafahannya yang kala itu, beliau pun mengatakan, iya betul ibu-ibu ini Umar yang keliru. Betul kamu Bu. Nah, itu juga gara-gara siapa? Wanita. Ya. Sayyidah Hafsah. Beliau pintar dalam membaca, pintar dalam menulis. Ya. Banyak daripada perempuan-perempuan muhajirin, perempuan-perempuan ansor, yang mereka memiliki andil besar dalam keilmuan. Bahkan ya banyak daripada orang-orang yang belajar daripada mereka tadi ini. Yang mana pada akhirnya terlebih di zaman sekarang, betapa pentingnya ilmu ini bagi seorang wanita, karena sekali lagi di setiap lelaki yang pada akhirnya masih bisa untuk istiqomah, pada akhirnya bisa untuk menjadi baik, pada akhirnya masih bisa untuk mendidik anaknya dengan baik, itu pasti ada peran besar daripada siapa? Daripada seorang istri. Daripada seorang istri. Sehingga ilmu ini bukan hanya mengisi waktu daripada seorang wanita, enggak. Melainkan ilmu bagi seorang perempuan ini adalah bekal yang juga mengarahkan kemana kapal yang dinahkodai suami itu akan apa? Akan berlayar tadi itu. Itu sangat besar pengaruhnya pada seorang perempuan. Bagaimana mindsetnya dalam berpikir dan sebagainya. Kalau Anda pernah cerita dulu, yang ada seorang lelaki itu ya, seorang suami habis dengar kajian di masjid tentang fadilah sedekah terus pulang ya. Kata siapa? Kata pematerinya waktu itu, orang itu kalau mau sedekah itu mesti dihalangi oleh 70 setan. Karena dia, anak harus kuat ini. Ya mungkin anak dalam ibadah-ibadah yang lain mungkin kalah. Tapi sedekah, anak ke rumah sekarang tak ambil uangnya, tak sedekah. Sampai di rumah dia buka lemari tadi, dia ambil uang, istrinya masuk. Ya. Mengambil apa mas? Mengambil uang. Buat apa? Buat sedekah. Lu dah. Ini belum beli ini, belum beli ini. Tapi pembelian yang tidak wajib ya. Mending buat beli ini aja. Aduh. Balik ke masjid susah dia. Lu kenapa? Gimana Pak Ustadz? Saya sudah berhasil tadi. Semangat sudah. Mau ngalahin apa? 70 setan. Nah terus? Ibunya setan masuk. Nah, ini tadi maksudnya apa? Mindset berpikir kan gitu dia. Dia punya mindset yang berbeda gitu ya. Bahwa sedekah itu mungkin tidak cukup berarti bagi seorang wanita ini. Ya.
besar sekali apa andil ilmu ini dalam apa? Dalam seorang wanita, baik ketika dia sebelum menikah, apalagi setelah menikah. Apa namanya dikatakan al madrasatul ula kan gitu. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Bagaimana karakter seorang anak, bagaimana anak itu berpikir, bagaimana anak itu menyayangi, bagaimana anak itu belajar memaafkan. Itu dari mana dia dapat? Anak yakin sebagai seorang suami gak bakal setelaten itu dalam mendampingi terus menerus ya. Karena sehari itu sudah banyak kejadian. Maksudnya kejadiannya apa? Pada anak itu loh. Bagaimana dia bisa memaafkan, bagaimana dia bisa sabar, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada yang berbuat baik kepada dia. Dari mana itu didapatkan? Dari seorang perempuan. Dari mana perempuan bisa melatih demikian? Tentu dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Nah, jika tidak dibekali oleh ilmu, maka bagaimana? Besar andilnya. Bahkan ada, anak lupa ya, ada ilmu dalam ilmu fikih, itu ada kitab yang berjilid-jilid. Itu ada disalin oleh seorang wanita yang waktu itu anaknya masih kecil. Jadi menulis kitab, yang ngarang kitab sambil kadang nyusuin anaknya. Itu di akhir kitab beliau menuliskan apa? Saya mohon maaf jika mungkin membaca ada beberapa tulisan yang keliru. Karena saya nulisnya ini ada kalanya sambil merawat anak kecil saya. Ini sambil ngerawat, sambil apa? Sambil ngarang kitab. Berapa banyak daripada para ulama yang besar itu pada akhirnya menjadi hebat karena ibunya. Ada kalanya ayahnya sudah ada, tapi dibimbing oleh ibu yang luar biasa jadi. Siapa? Banyak sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, kemudian Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Syafi'i. Banyak daripada pembesar ulama yang pada akhirnya berhasil gara-gara apa? Memiliki ibu yang memiliki bekal daripada bagian ilmu agama tadi. Falat itu saya zaujah ala hayatih wa tunatiful bait gitu ya. Kata Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki ini. Ya, mereka yang kemudian membantu suaminya pada kehidupan ya. Dalam merapikan rumah tangga. Tapi tentunya sebagaimana pernah kita bahas, memang penting untuk belajar bagi seorang wanita, tapi tentunya tetap ketika dia menjadi statusnya sudah jadi istri orang, tetap menomorsatukan suami. Ya jangan nanti ziarah wali songo ya, suami ada tinggal 4 hari misalnya, ya nggak tepat sama sekali, nggak tepat sama sekali. Kecuali kalau emang apa suaminya ridho, ya itu masih oke-oke aja. Tapi kalau sampai suaminya terlantar atau mungkin ikut kajian sehari 2 kali 3 kali, suaminya belum makan, suaminya ini tidak tahu, ya jangan, gitu ya, jangan demikian. Jadi seperti itu besarnya apa peran daripada keilmuan seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau dibahas seputar ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil yang mau wudu.